Sebanyak 3 kendaraan Tayo diamankan polisi karena menyalahi aturan lalu lintas. Kendaraan Tayo ini sempat diprotes para pengemudi angkot karena beroperasi bersinggungan dengan jalur mikrolet resmi. Paguyuban 9 jalur Terminal Batu berharap kendaraan Tayo ini beroperasi di kawasan wisata sehingga tidak merugikan mikrolet. Kendaraan Tayo atau odong-odong merupakan kendaraan modifikasi dan biasanya beroperasi di kawasan wisata. Kendaraan odong-odong dan Tayo ini menyalahi aturan berlalu lintas karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 227 mengenai perubahan bentuk kendaraan dan dimensi. Kendaraan Tayo ini tidak sesuai dengan yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK. Di Kota Batu sendiri ada kendaraan Tayo yang beroperasi hanya di tempat-tempat wisata dan itu tidak dipermasalahkan oleh para pengemudi angkot. Tetapi tidak sedikit yang beroperasi dan bersinggungan dengan jalur angkutan umum resmi. Kondisi ini dipermasalahkan para sopir mikrolet karena mengganggu dan merugikan mereka. Terlebih saat ini kondisi penumpang sudah mengalami penurunan. Menurut Ketua Paguyuban 9 Jalur Terminal Batu, menjelaskan sudah pernah ada pertemuan antara Paguyuban, pemilik Tayo dan Dishub dengan aturan Tayo beroperasi di kawasan wisata atau perkampungan dan tidak ke jalan raya sehingga tidak merugikan angkutan umum. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang telah dilakukan, kendaraan Tayo akhirnya dibawa ke Polres Batu dengan disopiri petugas kepolisian. Kasus seperti ini sebenarnya merugikan angkutan. Sebenarnya mobil odong-odong ini seharusnya ditempatkan di tempat wisata, lokasi wisata, bukan di jalan raya. Sangat mengganggu angkutan yang ada di Kota Batu. Aturannya kan juga belum jelas kalau mobil seperti ini. Aturannya sebenarnya sudah jelas, tidak boleh. Odong-odong di jalan raya tidak boleh, harus tempat wisata. Aturannya sudah ditetapkan seperti itu. Nah, makanya itu merugikan angkutan-angkutan di Kota Batu seperti itu. Tapi banyak Pak yang beroperasi di Kota Batu, odong-odong seperti ini? Ya sebenarnya tidak boleh. Harusnya petugasnya harus jelas. Tidak boleh melanggar undang-undang dan aturan itu. Sangat merugikan angkot-angkot di Kota Batu seperti itu. Tapi ya Paguyuban pernah Pak berbicara dengan para pengemudi atau odong? Sebenarnya kita sudah bicara sama ketuanya odong-odong. Ya. Odong-odong boleh kerjanya itu di tempat wisata atau di kampung-kampung lah. Jangan di jalan raya. Kesepakatan sudah ada belum Pak? Dengan pemilik? Sudah ada kesepakatan antara pemilik odong-odong dan kita. Itu tidak boleh di jalan raya, intinya seperti itu. Tapi kenyataannya? Tapi kenyataannya di jalan raya semuanya. Sangat mengganggu dan otomatis banyak Pak terjadi kecelakaan berbahaya, sangat berbahaya. Lihat kondisinya kendaraannya seperti ini. Pak, harapan pihak Paguyuban seperti apa ke depannya Pak terkait dengan? Harapan kami yaitu dihapus untuk angkutan odong-odong tidak boleh di jalan raya. Pihak wisata diangkut dengan angkutan umum yang resmi, yang sudah ada trayek, apapun terjadi. Andai kan kita tidak ada SIM kir mati tidak boleh jalan, STN mati tidak boleh, SIM umum tidak boleh seperti itu. Makanya dengan adanya ini kita harus tertib aturan. Makanya odong-odong harus ditertibkan juga, tidak boleh itu. Tapi pernah ada kesepakatan di hadapan Dishub, di hadapan petugas kepolisian antara Paguyuban dengan... Pernah terjadi ketemuan antara pemilik odong-odong, ketua odong-odong, juga dari perhubungan, dari polisian juga. Kami mengimbaukan untuk odong-odong ini di tempat wisata saja. Dan sudah di kampung. Disepakati Pak ya? Sudah disepakati seperti itu kemarin. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, akibat mengangkut muatan dan melintasi trayek angkutan umum, para pengemudi mikrolet memprotes keberadaan kendaraan Tayo. Para sopir mikrolet merasa dirugikan karena mengganggu trayek angkutan formal. Para pengemudi angkot berharap kendaraan Tayo hanya beroperasi di tempat-tempat wisata sehingga tidak merugikan mikrolet. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu pada hari Jumat pagi. Para pengemudi mikrolet melakukan protes, khususnya jurusan Terminal Batu, Giripurno menuju Terminal Karangploso. Keberadaan kendaraan odong-odong dan Tayo yang beroperasi dan bersinggungan dengan jalur angkot formal atau resmi ini sudah merugikan para sopir mikrolet. Kendaraan Tayo atau odong-odong ini sering mengangkut muatan yang seharusnya menjadi lahan bagi para sopir mikrolet, sehingga penumpang mikrolet menjadi semakin berkurang. Para sopir mikrolet ini sudah lama mengetahui keberadaan kendaraan Tayo atau odong-odong yang mengangkut penumpang yang bukan peruntukannya, sehingga akhirnya para sopir mikrolet melakukan pencegatan.
Menurut Ketua Paguyuban Mikrolet jurusan Batu Karangploso menjelaskan harus ada ketegasan dari pihak terkait untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan mobil Tayo atau odong-odong agar permasalahan bisa diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan angkutan umum Mikrolet yang resmi beroperasi. Di dalam terminal terlihat 3 kendaraan Tayo yang diprotes pengemudi angkot dan selanjutnya akan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Batu. Odong-odong ini Ya, melanggar aturan ya. memuat anak TK di Giripurno dibawa ke Seleksa. Dan itu mestinya ibaratnya kita sopir mobil kuning ini mau makan, Ya. ya, ditampel sama odong-odong. Jadi anggota serta spontanitas mengajak mencegat mobil odong-odong Ya, itu. intinya taksi gelap nih. Sudah berapa lama itu Pak Sudah lama, Ya? sudah lama. Eh? Sudah lama itu mengambil orang PKK, Ya. rombongan lain-lain. Hmm. Kebetulan ini anggota tahu kalau Ya. memuat anak TK atau sudah Giripurno. Sebelumnya sudah ada. Sudah sering, kita cuma diam. Ya. Ternyata mobil odong-odong ini tambah semakin lama menurut saya. Pernah ada yang komunikasi antara Belum pernah. Oh, belum pernah. Belum. Ya? Jadi barusan seperti apa akhirnya Pak? Jadi ditahan ke Polres Batu dulu. Hmm. Nanti kelanjutannya gimana kita juga belum tahu. Iwan Hikmawan melaporkan. Korsubgap KPK meminta pemerintah Kota Malang untuk mengevaluasi ulang kerjasama pengelolaan pasar Blimbing dengan PT KIS. Korsubgap KPK menilai belum dibangunnya pasar Blimbing berpotensi terjadinya kerugian terhadap pedagang maupun penerimaan pajak daerah. PT KIS kembali mempresentasikan rencana pembangunan pasar Blimbing di hadapan Korsubgap KPK Jawa Timur dan sejumlah kepala dinas di Pemkot Malang. Dalam presentasi tersebut, PT KIS menyampaikan konsep pembangunan pasar Blimbing yang hingga kini belum terlaksana. Usai melakukan presentasi, Listi Haking mengatakan rencana konsep pembangunan pasar Blimbing tidak ada perubahan set plan yang telah disepakati bersama dengan pedagang. Namun PT KIS masih akan melakukan rapat dengan Pemkot maupun pedagang untuk membahas apabila adanya perubahan site plan. PT KIS juga mengaku siap untuk membangun pasar Blimbing dalam waktu dekat. Kami udah paparan, nanti selanjutnya proses selanjutnya silakan tanya dengan Pemkot. Ini masih kita merundingkan lanjutan pembahasan. Ada perubahan yang drastis, Pak? Perubahan yang drastis sementara belum, nanti kita lihat aja hasil rapat selanjutnya. Yang dipaparkan apa aja Pak tadi, Pak? Yang dipaparkan? Ya konsep-konsep aja, sama seperti konsep Malang Trade Center seperti yang dulu. Berarti nggak ada perubahan, Pak? Kemungkinan ada beberapa bagian perubahan. Sementara Korsubgap KPK Jawa Timur yang mendengarkan presentasi konsep pembangunan dari PT KIS meminta kepada Pemkot Malang untuk melakukan evaluasi ulang kerjasama pengelolaan pasar Blimbing dengan PT KIS. Korsubgap KPK meminta Pemkot untuk mengambil sikap tegas untuk melanjutkan kerjasama atau menghentikan. Apabila dilanjutkan, harus dengan catatan dan jika dihentikan Pemkot harus segera melakukan lelang ulang sehingga pasar segera dibangun. Korsubgap KPK menilai belum dibangunnya pasar Blimbing dan sudah 9 tahun menjadi polemik berpotensi terjadinya kerugian. Kerugian yang dialami baik oleh pedagang yang berjualan di pasar yang tidak layak maupun kerugian penerimaan pajak daerah. Sementara dari hasil presentasi pembangunan pasar Blimbing bahwa PT KIS akan mengenakan biaya sewa bagi pedagang yang akan menempati pasar apabila sudah dibangun. Kalau dari kami karena ini sudah stuck dari 2010 dan di adendum terakhir 2013 ya. 2013 dari kami tadi kami sampaikan kepada Pemkot untuk melakukan evaluasi ulang. Harus dievaluasi ulang. Baik masalah legalnya maupun masalah teknis bangunan dan segala layout semuanya lah, set plan semua. Jadi intinya sih Pemkot harus melakukan evaluasi ulang atas kerjasama kerjasama terkait pengelolaan pasar Blimbing. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Akibat penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK dan penutupan pasar hewan oleh pemerintah berdampak pada sulitnya penjualan hewan ternak. Tidak hanya itu, minat warga untuk membeli hewan ternak pun berkurang akibat khawatir resiko kematian. Para peternak berharap pasar hewan bisa kembali dibuka dengan pemeriksaan hewan masuk secara ketat. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, sapi, dan kambing. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran PMK ini dengan melibatkan berbagai unsur terkait, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, dan warga masyarakat serta peternak agar penanganan bisa lebih komprehensif. Upaya yang dilakukan diantaranya mencegah kontak hewan ternak dengan sumber penyakit, meningkatkan kekebalan hewan ternak, menutup sementara pasar hewan dan melakukan penyekatan di perbatasan untuk memantau arus lalu lintas hewan ternak. Upaya sterilisasi dan penutupan pasar hewan dikeluhkan banyak peternak karena berdampak pada penurunan dan sulitnya menjual hewan ternak. Tidak hanya itu, harga jual hewan ternak pun sudah mulai mengalami penurunan. Menurut salah seorang peternak di Kabupaten Malang mengungkapkan, sejak penutupan pasar hewan dan tidak ada kepastian batas waktunya, merugikan peternak karena terlebih menjelang Idul Adha. Harga ternak sudah turun banyak akibat tidak ada pembeli. Para peternak tetap melakukan perawatan dan mengeluarkan biaya, sementara tidak jelas kapan ternak mereka bisa terjual. Para peternak mematuhi anjuran pemerintah untuk mengantisipasi PMK dengan cara menjaga kebersihan kandang dan memberikan vitamin. Gimana Pak dengan aturan penutupan pasar hewan Pak? Untuk penjualan sekali dari peternak seperti apa ini? Ya susah Pak, menurun banyak. Ya. Sampai berapa persen Pak penjualan Pak? Ini ya sampai 70% lah. 70% Pak ya? Tapi biasanya kondisi dekat-dekat Idul Adha kan biasanya ya panen Pak ya? Panen. Penjualan turun sekarang? Turun. Harga kambingnya gimana sekarang? Ya susah Pak mengeluarkan barangnya itu. Jadi harga normalnya berapa ketika ukuran segini barusan Bapak bilang? Ini segini harga normalnya 2,5 juta. Iya. Kalau segini ya sekarang ya 2 juta lah. Oh berarti hilangnya juga lumayan banyak Pak ya? 500 ya. Padahal dulu kalau sebelum misalkan 1 minggu apa 2 minggu sebelum Idul Adha kan harga bisa tinggi lagi. Ya, untuk yang ukuran lagi. segini bisa berapa ini? Kalau hari mendekat Idul Adha dekat? Idul Adha itu dekat tidak 3 juta. 3 juta Bisa laku Pak ya? Lebih, bisa itu. Pak, harapan petani seperti apa sih Pak keinginannya dengan kondisi seperti ini Pak? Ya harapannya petani ini ya harus dibenahi dari penjualan supaya enak, lancar. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga jual cabai di pasar tradisional di Kota Malang terus melambung. Saat ini harga jual cabai mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai ini dipengaruhi oleh permintaan konsumen dari luar Malang yang cukup tinggi. Bahan komoditi yang mengalami kenaikan yakni cabai rawit, cabai merah besar, dan bawang merah. Untuk cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp70.000 per kilogram. Untuk cabai merah besar yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang merah yang sebelum Lebaran dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga bahan komoditi ini terjadi setelah Ramadan. Naiknya harga komoditi ini dikarenakan permintaan dari konsumen dari luar Malang yang cukup tinggi. Selain itu, banyak pabrik yang beroperasi sehingga petani banyak menjual hasil pertaniannya ke pabrik. Meski harga komoditi mahal dan permintaan konsumen cukup tinggi, namun stok barang tetap tersedia. Pedagang juga memastikan kenaikan akan terus terjadi. Sementara berbeda dengan bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah besar yang harganya melonjak, bawang putih masih stabil dan saat ini dijual dengan harga Rp22.000 per kilogram. Terutama ya lombok-lombok itu naiknya banyak sekali. Lombok kecil sekarang ini mencapai 70. Kalau lombok besar 60.000. Lombok hijau itu biasanya nggak pernah mahal segini, sekarang 70.000. Jadi berapa kemarin ini? Kalau kemarin masih 75, hari ini turun, nggak tahu besok. Kemarin cabai kecil ya sempat 75, sekarang 70. Ini termasuk naik dari kemarin-kemarin.
1 mingguan ini naiknya terlalu banyak. Kalau penyebabnya sendiri apa Mas? Kalau penyebabnya ya itu kiriman-kiriman keluar itu. Jadi pengepul itu ditimbang langsung kirim keluar kota, pabrik gitu. Dan ini mahal sana. Kalau pasokannya? Pasokannya banyak. Ya tinggal tergantung permintaannya itu Mas, kekuatannya. Mas, selain cabai, kalau bawang sendiri gimana Mas? Bawang merah ini naik, cuma naik dikit Mas. Dari harga 38, 40 sekarang menjadi 42. Kalau bawang putih masih stabil 50.000. Kalau permintaan dari konsumen sendiri gimana Mas? Ya menurun Mas. Harganya terlalu mahal. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Antisipasi banjir yang sering terjadi di Jalan Raya Dieng dan Terusan Halimun, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Malang melakukan normalisasi sungai. Normalisasi sungai ini dilakukan dengan mengeruk sedimen dari dalam sungai. Normalisasi sungai yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dilakukan di Sungai Jalan Raya Dieng. Petugas dengan menggunakan alat berat mengeruk dan mengangkat sedimen dari dalam sungai. Pengerukan sedimen ini dilakukan mengingat di kawasan Jalan Raya Dieng dan Jalan Terusan Halimun sering terjadi banjir saat turun hujan deras. Aliran sungai yang tertutup oleh sedimen membuat luapan banjir yang menggenangi Jalan Raya Dieng dan Terusan Halimun. PLT Kepala Dinas PUPR Kota Malang Diah Ayu Kusuma Dewi mengatakan bahwa pengerukan sedimen ini merupakan hal yang rutin dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Malang. Khususnya di Jalan Raya Dieng ini, dikarenakan sedimen sudah tinggi sehingga menyebabkan aliran air terhambat dan sering terjadi banjir apabila turun hujan deras. Khusus di Jalan Raya Dieng, selain dilakukan normalisasi dengan pengurukan sedimen, tahun ini akan dibangun sudetan sehingga membuang air ke Sungai Metro. Sedangkan terkait jembatan akan ditinggikan sehingga aliran air menjadi lancar. Dinas PUPR belum mempunyai rencana, namun untuk sudetan tahun ini akan segera dibangun, sehingga apabila turun hujan kawasan tersebut tidak terjadi banjir. Pengurukan sedimen ini sebenarnya hal yang rutin dilakukan oleh teman-teman. Jadi ini bagian dari rutinitas aja. Di samping juga kelihatan ini sedimennya udah tinggi ini. Udah tinggi sehingga ini kalau ke sana kan terhambat ya. Ibu, di sini kan sudah kalau beberapa banjir uber loh ini airnya. Lah ya, beberapa kali sudah dilakukan Bu. Penyebabnya apa Bu sampai menumpuk ini? Ya banyak sedimen yang mengendap di sini itu banyak. Makanya nanti dengan anggaran tahun ini kan ini disudet ke Sungai Metro. Oh, ada penyudetan rencananya? Iya. Simon Alfredo melaporkan.